Salam istimewa dari saya Simon Panggabean. Saya masih membahas video tentang anak itu yang telah viral di Asahan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Asahan yang ke-75 tahun. Kiranya dengan umur yang sudah dewasa dan sudah cukup tua, Kabupaten Asahan menjadi lebih maju, lebih martabat, dan tentunya mampu mensejahterakan rakyatnya. Di hari yang ulang tahun Kabupaten Asahan, tidak diindahkan atau telah dikotori dengan oknum yang tidak mampu melindungi dan memberikan keadilan terhadap perlindungan anak. Kami juga cukup kecewa sebagaimana beberapa video yang telah saya buat tentang anak ini, belum ada perubahan dan perkembangan terhadap kasus anak yang dikeroyok. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang mendukung dan mendoakan perkembangan kasus ini. Kiranya semua dukungan yang kalian berikan, sahabat-sahabat kami, dapat dibalas oleh Yang Maha Kuasa dan membantu kami untuk membuka persoalan ini. Percayakan kepada kami selaku kuasa hukum dari Sinta Borubarus untuk meluruskan persoalan ini menjadi lebih terbuka, transparan, dan jujur. Dari beberapa yang akan saya singgung adalah tentang gelar perkara yang telah berlalu kurang lebih seminggu yang lalu, di mana di dalam gelar itu dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Asahan juga, dan pihak Polres, serta korban dan terlapor. Ini dari anatomy of crime-nya yang dibuat oleh penyidik Polres Asahan unit PPA, di mana barang bukti hanya berupa satu bukti saja. Itu pun bukti yang dimasukkan atau dilampirkan di dalam berkas perkara Sinta hanya potongan baju, kaos lengan pendek bermotif loreng berwarna hijau. Kemana visum dan keterangan saksi yang diambil oleh penyidik? Apakah itu sudah dimasukkan di dalam berkas perkara? Saya rasa tidak, karena menurut ini sudah jelas. Yang mereka buat hanya satu bukti saja. Sudah sangat jelas ini satu bukti saja. Terlihat bahwa Polres Asahan, terutama penyidik unit PPA yang menangani kasus ini, tidak profesional dan kebanyakan tertutup kepada pihak terlapor ataupun kepada pihak anak. Hukum benar sudah tidak berlaku untuk anak di Asahan dalam kasus ini. Untuk Kapolda Sumatera Utara perlu turun langsung melihat perkembangan kasus ini. Jadi bahan yang di dalam gelar kami saat itu, yaitu di anatomy of crime,
Sangat jelas hanya satu barang bukti saja yang dilampirkan atau dimasukkan penyidik di dalam berkas perkara ini. Sehingga perkara ini tetap belum P21. Ini sudah sangat bahaya bila banyak oknum seperti ini. Ini sudah merusakkan citra dari Polri. Saya percaya bahwa kejaksaan masih bersifat sportif di dalam perkara ini. Karena tidak mungkin juga jaksa penuntut umum berani bermain api terhadap persoalan ini. Tetapi timbul tanda tanya yang sangat besar. Kenapa berkas atau perkara orang tua atau bapaknya korban ini bisa P21 padahal bukti tidak ada di dalam dakwaan ataupun di BAP dari kepolisian yang dikeluarkan oleh Polsek Simpang 4 menyatakan berkas bapak si Sinta yang bernama Batur Effendi Barus tidak ada barang bukti, tetapi bisa P21 dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Ada apa? Apa yang terjadi di Asahan? Asahan, kemana kau pergi? Asahan, kemana kau memberikan perhatianmu untuk anak ini? Bahkan dari 3 tersangka di dalam perkara Sinta Barus ini, 1 sudah tidak berada di Kabupaten Asahan. Meskipun dia sudah dalam jaminan penangguhan, apakah bisa oknum itu pergi di luar kota atau meninggalkan wilayah hukum Kabupaten Asahan? Apabila kalau dia lari, menghilangkan barang bukti, apa resiko terhadap penyidik yang membiarkan dia pergi tanpa ada pengawasan, tanpa ada izin, dia keluar kota dan meninggalkan Kabupaten Asahan? Semudah itukah hukum? Dan semudah itukah tersangka pengeroyokan anak pergi? Anda lihat videonya yang sudah viral, di mana anak itu nangis dan menjelaskan kronologisnya. Dia dikeroyok. Dan begitu juga ibunya yang merasa tidak diberikan keadilan, sehingga menangis dan bersedih melihat hukum sudah tidak ada. Tetapi keluarga dari si Lontong masih tetap menghina dan meleceh keluarga Barus. Ada apa? Betul mereka sudah tidak manusia, saya lihat. Bahkan kami juga selaku kuasa hukumnya selalu juga dicemooh. Karena di dalam waktu gelap kami dianggap seperti orang bodoh. Tetapi kami diam karena kami merasa tidak adil dalam gelar itu, di mana kami sudah sampaikan keluhan kami terhadap persoalan ini. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa barang bukti kenapa hanya 1. Dan kami juga sudah memintakan visum dari anak ini, tetapi tidak ada juga diberikan. Anda jangan kebiasaan mengambil hak orang. Anda jangan coba mengambil kebebasan
hak seseorang. Ini Anda sudah mencoret, merampas, serta dan mengangkangi hak-hak dari seorang warga negara. Apakah Anda sehat selaku penegak hukum? Dan juga mereka akan merencanakan tindak lanjut. Tidak dapat tidaknya perkara dilanjutkan. Apakah mereka ada niat untuk meng-SP3-kan persoalan ini? Kami tunggu. Ketika niat Anda ada melakukan SP3, kami siap melawan. Kami siap memberikan teguran keras kepada Anda yang bermain dalam persoalan ini. Saya, Simo Panggabean, tidak pernah takut terhadap orang yang mencoba mengangkangi hak-hak kemerdekaan seseorang, apalagi hak anak. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur dalam persoalan ini. Anda perlu ingat itu. Ketika Anda berani menjolimi seorang anak-anak, maka Anda harus bersiap untuk menerima akibat yang Anda saudarakan ini dari Tuhan. Anda berani mengangkangi anak-anak, berarti Anda akan berurusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Jangan bermain-main. Salam istimewa.